Assalamualaikum Pak Pio. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ari. Gimana? Sehat Pak? Alhamdulillah. Sibukan? Sibukan sekarang sedang PPG, Pak, sekaligus lagi ikut PKGBI juga. Ada yang mau diobrolkan ya katanya? Ya, untuk masalah rencana sih, rencana saya ada pengimplementasian yang mau saya coba, yaitu dari pendekatan diferensiasi, dan juga saya juga tertarik sama yang baru saya pelajari itu PSE, pembelajaran sosial emosional, yang dimana nanti kaitannya dari diferensiasi itu anak saya bisa tahu level anak di bahasa Inggris, dan toleransi PSE itu ketika anak itu fokus nanti ketika dia bisa mengontrol dirinya sendiri untuk fokus ke dalam vocabulary-nya, dari pembuatan sentence-nya, seperti itu, Pak. Jadi ya obrolan kita nggak melebar ya Pak ya. Ini kita fokuskan obrolannya kaitan dengan rencana Pak Pio untuk menerapkan pembelajaran diferensiasi sekaligus PSE. Oke. Nah, sumber daya atau yang Pak Pio sudah punya untuk mendukung rencana ini apa saja? Kalau untuk sumber daya, pertama medianya itu yang saya gunakan itu pertama itu Canva. Canva itu fungsinya itu pertama untuk pembuatan materinya dulu. Lalu ada rencana juga dari Canva itu saya mau untuk quizzes, tapi quizesnya itu nanti setiap kelompok karena tingkatannya berbeda, saya nggak menyeluruh semuanya. Jadi misalkan ada 6 kelompok, kelompok 1, kelompok 2 itu ada pertanyaannya, ada soal yang berbeda, 2, 3, seterusnya 3, 4 itu berbeda. Jadi tingkatan yang paling tinggi itu kelompok 1, kelompok 2 gitu. Jadi biar saya itu tidak terlalu meninggal juga, biar karena apa ya, setiap soal itu kan terlalu banyak, Pak. Maksudnya itu jadi saya mengelompokkannya itu dari kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi tergantung levelnya mereka saya itu. Lalu media selanjutnya ya mungkin baru itu dulu sih yang saya gunain sih. Jadi rencana Pak, menurut Pak Pio kan nanti Pak Pio sudah punya kemampuan untuk mengasihkan Canva Ya. untuk menyusun materinya, Ya. lalu untuk quizzes. Ya. Berarti di sini ada diferensiasi proses ya Pak? Iya, proses, betul, proses Kesiapan siswa, ya. dan itu bagus tuh Pak. Kalau barangkali dari eksternal Pak, Bapak untuk Pak? Oh, kalau eksternal, kalau mungkin saya tuh pengen ini Pak, belajar lebih kayak LMS gitu tuh, yang interaktif gitu. Mungkin kemarin tahu ya untuk referensi LMS. Dulu saya pernah pakai LMS itu, namanya itu iSpring. Iya, iSpring. Dulu tuh saat COVID itu saya menggunakan LMS itu sebagai anak itu belajar dari iSpring, saya ngasih materi, lalu saya buatkan juga soalnya. Nah, nanti untuk nilai itu saya cantumkan ke email. Jadi anak itu ketika selesai saya tahu dari emailnya. Cuma kekurangan dari iSpring itu terlalu konvensional, jadi nggak seperti kayak Google Form kita dalam satu sheet gitu. Kalau itu kelemahannya itu kita masih per Gmail gitu. Jadi Gmail kita numpuk gitu sama siswa gitu. Nah, Tidak terrekap ya? ya tidak terekam. Jadi rencana saya sih mau seperti itu lagi, tapi mungkin saya masih butuh referensi lain gitu, karena masih belum banyak referensi juga sih saya LMS itu yang terbaru itu apa gitu. Jadi
setelah iStream saya tahu, sananya saya tidak ngikutin lagi. Jadi untuk LMS sudah punya rencana tapi bukan Udah. bukan untuk yang sekarang. Bukan. Kalau kira-kira barangkali ada yang nanti mungkin menghambat terkait dengan protokol. Kalau menghambat, yang pertama itu kesiapan, mungkin dari ini sih Pak, kalau yang saya lihat itu kesiapan siswanya, peserta didiknya. Salah satunya itu nggak semuanya punya gadget, kalau misalkan saya itu. Lalu tantangan kedua itu dari saya ini mendesainnya, artinya bagaimana anak itu apa ya namanya pembuatan saya itu kayak materi soal itu bisa mudah diakses sama anak. Nah itu hambatannya. Jadi bukan hanya tingkat soal saja yang harus disesuaikan, tapi juga siswa itu mudah gitu untuk menggunakan apa yang saya perintahkan gitu. Itu sih yang dibutuhkan. Kaitannya ke terutama fasilitasnya, Ya. siswa belum semua Betul, fasilitas. Kemampuan Bapak untuk mendesain Ya, mendesain media atau pembelajarannya itu mudah diakses siswa, betul. Nah, kira-kira untuk solusinya barangkali Bapak akan untuk solusi untuk mengatasi hambatan ini. Nah itu dia, kalau untuk alternatif pertama mungkin lebih apa ya, harus dari saya itu harus ngasih tahu siswa itu bisa mengajarkan secara garis besarnya itu proses pembelajaran seperti apa. Lalu yang kedua apa ya, kan nggak semua HP itu support tuh Pak. Ya, nah mungkin nyari alternatifnya itu nyari media, misalkan ada satu media yang nggak bisa dibuka atau sulit dibuka gitu. Jadi gimana caranya saya harus ada backup selain Canva atau Quizzes gitu tuh. Entah itu nanti dari Google Form gitu tuh untuk pertanyaannya gitu tuh. Jadi mungkin lebih kepada situasi peserta didik. Jadi bagaimana mengakalinya gitu. Yang nanti pakai ini nampaknya udah antisipatif ya, kayak desain pembelajaran seperti apa, lalu punya plan juga kaitannya. Ini kira-kira diterapkan apa Pak? Kalau diterapkan Butuh waktu persiapan itu 1 mingguan. Jadi karena prosesnya itu ya dari sayanya itu, karena memakan waktunya itu dari desainnya sih, dari desain untuk mendesain soalnya, mendesain materinya biar anak itu mudah untuk menyerap apa yang saya inginkan gitu. Jadi kalau dari persiapannya 1 mingguan. 1 minggu cukup ya? Cukup. Nanti di komitmen Pak Prio bahwa 1 minggu ini cukup, kemudian kita siap melakukan ini dalam bentuk Dalam wujud itu artinya bentuk ini ya. apakah misalnya Pak Prio nanti ngobrol lagi dengan saya, atau misalnya Pak Prio bisa mengundang saya untuk hadir di kelas. Ya, jadi nanti bisa kita lanjut lagi gitu. Kalau saya ini sudah prepare, sudah siap gitu, nanti ada Arif boleh itu lagi. Jadi saya juga akan antusias ya Pak ya, ini mungkin bisa jadi ada inspirasi juga untuk pembelajaran saya kaitan media, kemudian ya saya tunggu komitmennya Bapak untuk penerapan dari rencana aksi Bapak ya. Nanti berarti saya minta dikabarin lagi ya Pak ya. Siap. Ya kurang dari 1 minggu berarti nanti
menjelang pelaksanaan pusat. Barangkali ada yang mau didiskusikan ya? Oh iya, tadi itu PSE ya? Ya, PSE itu karena gini, anak tuh cenderungnya itu dalam di vocabulary lah ya. Jadi saya tuh tertarik sama PSE itu karena gimana ya, memunculkan emosional anak gitu biar anak fokus gitu. Jadi ada hitungan kayak 10 kalau nggak salah kayak gitu, anak tuh apa ya, dapat apa ya, self manajemen dia tuh untuk bagaimana bahasa Inggris ini dia tuh nggak ada stereotip yang susah gitu, tidak ada stereotip yang nggak bisa gitu, saya tuh bukan orang Inggris gitu sih, lebih ke situ. Jadi mungkin mengakalinya itu yaitu dia, saya tuh lagi mencoba mendalami aja sih implementasi. Cuman memang kalau dari segi media atau sumbernya aku belum tahu banyak, tapi mungkin sambil berjalan sih mulai tertarik sih. Ya, yang memang kompetensi PSE macam-macam ya deh. Berarti ya Pak Prio punya fokus, punya prioritas untuk manajemen itu ya, kaitannya lebih fokusannya tentang kemampuan kompetensi. Iya. Ada lagi mungkin Pak? Terima kasih banyak. Sama-sama. Keren banget Pak. Tunggu Kapan baiknya. tarik keren. Ya, barangkali Pak Prio ada tugas lagi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you? How are you? Good? Fine? Ya, oke. Masuk semua ya? Masuk semua. Oke. Sebelum kita belajar, gimana? Ayo, siapa? Silakan. Oke, sebelumnya ya, before we're going to learn this subject, this material, Bapak tuh pernah ya belajarin kalian tentang traits and behavior. Kemarin tuh tentang sifat binatang dan kebiasaannya, yang tentang elephant mencari teman, ya, lalu ditolak beberapa binatangnya. Do you remember? Masih ingat kan? Ingat ya, ada yang arogan, ya, ada yang shy, ada yang pemalu, ada yang sly. Setelah itu apa? Setelah itu apa? Licik, ya. Ada yang curious, ada yang ganas, ya. Dan masih banyak lagi. Oke, so kindness and friendship. Nah, kindness and friendship ini kalau dalam bahasa Indonesianya kebaikan dan persahabatan. Kindness itu kebaikan, friendship itu kebaikan. Oke, nah, apa sih yang akan nanti kalian dapat hari ini? Learning objective atau tujuan pembelajaran yang akan kita capai adalah students are able to understand about narrative text. Kemarin Bapak udah bilang ada yang ugly duckling kalau salah, ya. Ingat nggak? Yang bebek itu berwarna yang berbeda. Warnanya apa? Abu-abu. Lalu kemarin tentang elephant, ya. Nah, semua itu tentang narrative text. Nanti kita akan lebih mendalam lagi understanding atau memahami tentang narrative text. Yang kedua, students are able to comprehend. Comprehend itu memahami about the story, tentang cerita. Nanti kita semuanya akan tahu, oh ternyata cerita ini mengenai ini. Oh ternyata cerita ini kronologinya seperti ini. Nanti kita akan belajar ke situ. Oke. Sebelum kita masuk ke dalam materi, di sini ada, ya kita santai dulu ya, ada introduce, make a mess about animal. Di sini nanti akan muncul binatang dan kita akan mencoba binatang apa tadi? Ini tentang apa?
Fox itu apa? Berubah. Lalu Beer itu apa? Ya. And then next is apa? It's a lion. Ya, lion. Ini apa? Monkey. Ya. Ganteng monkey-nya. Oke, monkey. Ya. Oke, the next one. Zebra. Bukan zebra, but zebra. Good. Oke. Apa? Tiger. Apa perbedaan tiger dan lain? Mulutnya. Apa lagi? Bulunya. Iya. Tiger. The next one. Apa? Apa? Jiraf. Jiraf. Iya, jiraf. Iya, jiraf. Jiraf itu apa? Long neck. Long neck itu artinya hair. Apa ini? Apa ini? Apa? Rabbit. That's good. It's a rabbit. Ya. Lagi mana irregular dan regular, tapi write down on your paper. Semuanya tulis di buku masing-masing. Oke, coba bukunya dibuka, buku tulisnya dibuka. Kita akan menulis, kita akan mencocokkan bersama-sama regular dan irregular. Ini akan menjadi hint kalian. Tahu hint enggak? Hint itu seperti kisi-kisi nanti ketika kalian masuk ke worksheet. Oke. Bapak mau kalian tulis dulu rhyme, give, speak, promise, say, realize, hide, plan, and see. Semuanya tulis dulu. Nanti kita akan bersama-sama mencocokkan rhyme itu verb 2-nya apa ya? Give itu verb 2-nya apa ya? Speak itu verb 2-nya apa ya? Promise itu verb 2-nya apa? Nanti di situ akan tahu ada irregular dan regular. So write down on your. Let's see run. Run kata keduanya kira-kira yang mana? Yang mana? Ya? Under saw ya, di bawahnya saw. Run, coba di sini. Oke. Lalu give kira-kira yang mana? Apa? Yeah, good. Yeah. Yep. Speak. Spoke. Yes, spoke. Kalau run itu reguler atau irregular? Apa? Irregular, good. Ya, irregular itu berarti tidak berurutan. Ya, apa? Irregular, good. Spoke. Irregular, good. Promise. Regular, good. Say. Regular. Irregular ya. Realize. Apa? Realize yang mana? Yang mana yang realize? Ini. Oke. Help.
dari awal ceritanya, terus misalkan nih, ini ada sebuah apa nih? Seekor apa? Lion. Ya, there's a lion, right? Nah, lion ini pertama kali ngapain dulu? Buat sampai 5 tahapan saja, sampai akhir ceritanya. Bapak akan memulai 2 kali, ya. I will play twice. So you have to write down the kronologinya. Simple aja kronologinya. Paham nggak? Bahasa Indonesia nggak apa-apa. It's okay. It's okay. If you want to write down in Indonesian, it's okay. Oke, nanti Bapak akan membantu kalian write down in English. Paham? Paham ya? Oke, kita mulai ya. Kita fokus semua. Nanti ada 2 kali penayangan di mana kalian memahami ceritanya, kronologinya seperti apa dulu. Tahu kronologi? Tahapan-tahapannya. Oke? Nanti di sini ada subtitle Indonesianya. Kalian tidak terlalu bingung, ya. Apa sih Pak ini Pak artinya? Ya. Oke, mulai ya. Silakan. There was a lion in the forest. One day, after eating his meal, the lion fell asleep under a tree. The little mouse saw it and thought it would be fun to kill him. He began running up and down the sleeping lion. He ran up the tail and slid down the tail. The lion was angry with a loud roar. He grabbed the mouse with his huge paw. The mouse struggled but could not escape. The lion opened his big jaws to swallow him. The mouse was very scared. The lion was so amused by the idea of a mouse being able to help him that he lifted up his paw and let him go. You are lucky, my friend, that I've just eaten. Now go, but don't mess with me again. I will make a meal of you. A few days later, the lion was roaming the jungle. Hunters had a trap to catch the lion. The hunters stood behind the tree waiting for the lion to approach the trap. As he did, the hunters pulled the ropes and caught him. The lion started to roar loudly and tried to escape. The hunters fastened the net. They went back to the village to bring a cart to transport the lion. The lion was still roaring loudly. All the animals, including the mouse, heard the roar. He's in trouble! I must return the paper! He soon reached the lion. Don't worry, Lucy. I will set you free. He climbed up the trap and used his sharp little teeth to fight through the ropes. Finally, he freed the lion from the trap. The lion realized that even a little mouse could be a great help. Thank you, mouse. I will never trouble you again. Live happily in my forest. You saved the king's life. Now you are the prince of this forest. Thank you, King. Bye. See you soon. Oh, where are you going? Don't you want to play on me and slide down my tail? The mouse started jumping on his back and sliding up in the air. After a while, the hunters came back with a big cart to carry the lion. The lion now saw them and started running towards them. The lion gave a big roar. The hunters were terrified. They ran
dirapikan. Nanti di akhir pembelajaran akan ada evaluasi dari kalian bagaimana kronologisnya. Ya, step by step. So, I'll give you 5 minutes ya untuk merapikan. So, dirapikan. Kronologisnya atau tadi seperti apa sih? Quiz www, silakan ke browser kalian. Open your browser, Google Chrome atau apa? Come on. Open your browser. Type www.quizwizard.com/play. Ya. So you have to go to your browser.
di mana ada waktu lampaunya, ya. Lalu yang kedua, kind of narrative that we learn was fabel. Kenapa fabel? Binatangnya bisa bicara. Tadi layarnya bisa bicara? Bisa. Mouse-nya bisa bicara? Bisa. Mouse-nya bahkan berteman atau bermain dengan seekor singa. Nah, itulah jenis dari narratif itu yang tadi kita pelajari adalah sebuah fabel. Oke. Bapak tadi sudah bilang kronologi, Bapak mau yang juara, silakan maju. Silakan. Oke. Yang terakhir. Stop. Oke. Listen up, listen semuanya listen. Pada suatu hari seekor singa itu telah selesai makan. Dan ada seekor tikus yang bermain di atas tubuh singa itu. Dan singa itu terbangun dan singa itu ingin memakan seekor tikus. Kemudian singa itu melepaskannya karena kasihan pada tikus. Dan ada seorang pemburu yang sedang menyiapkan perangkap. Singa itu tertangkap oleh pemburu itu. Lalu seekor tikus itu membantu singa untuk melepaskan dari perangkap. Dan singa itu terlepas dari perangkapnya. Dan singa itu berterima kasih dengan cara mengajak seekor tikus itu bermain. Oke, terus? Dan pemburu itu sedang membawa kandang untuk menangkap singa itu. Oke. Ternyata singa itu sudah terlepas dan pemburu itu berlari setelah mendengar awalan singa itu. Oke, lion living on the forest, upstream under the tree after eating. Tadi katanya, kata si Ulfi, katanya si singanya itu tertidur setelah makan. Benar ya? Ya benar. Oke, lanjut. A little mouse like on them sleeping young one, looking up at getting old. Oke, a little mouse lies on a sleeping lion, walking him up and getting up. Si tikus kecil bermain ketika si singa itu sedang tertidur, ya. Walking him up and getting up. Ternyata membangunkannya lalu menangkap. Tadi benar ya, oke ya. Lanjut Ki. The mouse takes the young mouse at him, promising to help him. Oke, the mouse begs the lion not to hit him, promising to help someday. Si tikus ini ternyata ketakutan tidak ingin dimakan oleh singa. Lalu dia berjanji akan membantunya. Oke, lanjut. Later the lion is trapped by Hunter in Agnes hotel. Oke, selanjutnya si singa ini terperangkap. Tadi benar ya? Terperangkap oleh hantu itu apa? Para pemburu di jalannya, dan roar itu artinya adalah meronta-ronta mau ya untuk ingin ditolong. Terakhir, Maybe the lion mouse comes back and the slow ferocious failing unlike the comrade. oke, hearing the lion, the mouse comes back and bites through the rocks. Si tikus ini mendengar si lion ini apa? Mengaul. Lalu si tikus ini kembali dan menggigit apa? Jaringnya, ya, atau rocks itu tali, ya, framing yang membebaskannya dan mereka menjadi kayak gitu. Oke, good job. Thank you. Kita dulu silakan. What do you think about lesson can we take from this story?
kita memahami sebuah story. Ya, tadi story-nya tentang apa? Nah, hewan. Hewannya apa? Lion and mouse. Okay, the first one is orientation. What is orientation? Ini adalah bapak singkat saja pengenalan. Ya, gimana ini pengenalan ini? Karakternya seperti apa? Tempatnya bagaimana? Tadi kan orientation tadi ketika si singa itu mengenalkan karakternya itu mengenalkan bahwa ada seekor singa yang sedang tidur setelah makan. Ya, terus tempatnya tadi di mana? Hutan. Ya, complication. Menurut kalian, mulainya permasalahan tadi ketika apa? Mulainya masalah. Tikusnya itu sudah mulai bermain-main ya, tapi juga permasalahannya lebih besarnya adalah ketika si singa itu terpengaruh oleh siapa? Pemburu ya. Lalu akhirnya dari komplikasi itu ternyata si si orang tadi, para pemburu tadi akhirnya mencoba terus untuk terus-terusan ya, terus-terusan. Lalu yang ketiga, the third one is resolve. Thank you. Give us a applause, everyone. So I hope you good, so well. So I hope you still healthy. Ya, kalian di sini harus melanjutkan lagi aktivitas. So before we gonna do something, so I want to let's say alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Okay, thank you for everyone. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar Pak? Alhamdulillah. Ini sesuai yang sudah diobrolkan sebelumnya ya Pak ya, bahwa setelah observasi kita lanjutkan ngobrol lagi ya. Kira-kira gimana rasanya Pak sudah menjalankan observasi kemarin? Alhamdulillah, semua yang direncanakan walaupun tidak maksimal tapi sudah sesuai apa yang diinginkan. Kemarin kan kita sempat bahas, saya mendengar beberapa media dan alhamdulillah kemarin sudah diterapkan dan melihat antusias anak juga terlihat interaktif, mereka terlihat senang dari beberapa media yang saya ambilkan. Ya kita tidak kemana-mana ya Pak, jadi untuk ngobrol kali ini ya, kita sepakati berkaitan dengan pelaksanaan observasi. Iya, Sepakat ya Pak? semangat. Jadi tadi kan sebelumnya juga kita ada beberapa observasi, kemudian Pak Priyo diantaranya itu rencananya menerapkan media pembelajaran, pengelolaan kelas ya. Nah dari khususnya media pembelajaran yang sudah diterapkan selama observasi, menurut Pak Priyo seperti apa? Yang saya rasakan ketika saya menerapkan itu ada beberapa impact. Salah satunya adalah karena bahasa Inggris itu menurut peserta didik sini susah, dan kalau kita menjelaskan secara konvensional itu mereka itu bosan gitu. Jadi ada impact di mana di mereka itu antusias untuk mencoba. Dalam arti kayak misalkan kemarin tadi itu saya menampilkan gambar, terus mencocokkan bahasa Inggrisnya apa, nah mereka mulai mau bersuara. Kalau misalkan saya konvensional biasa kan mereka banyak diemnya gitu. Jadi setelah diterapkan media, anak jadi menarik dan tertantang gitu ya, untuk belajar itu. Kalau dengan yang direncanakan di observasi sesuai tidak Pak dengan yang diterapkan selama khususnya medianya? Khususnya medianya sesuai. Terus tapi emang mungkin ada yang perlu ditingkatkan juga dari beberapa media yang saya sampaikan hari
hari ini. Mungkin salah satunya adalah beberapa media mungkin kalau menurut saya itu kurang tepat aja sama materi yang diberikan. Tapi satu sisi lain saya juga mempelajari bahwa keragaman media yang saya berikan ternyata ada impact-nya ke anak. Jadi setelah merencanakan kemudian menerapkan, Anda menyadari bahwa ternyata setiap media punya karakter. Ya betul, punya karakternya masing-masing. Betul. Jadi karena ada mungkin setelah mempersiapkan ternyata ada penyesuaian. Iya betul. Saya Medianya ganti. iya betul. Jadinya gimana Pak media apa? Kemarin itu website ya dari satu workflow ke Quizwizard, dan untuk itunya sentimeter untuk mereka referensi media. Dari tiga media ini yang menurut Bapak yang paling optimal Quizwizard, iya. gimana Pak? Apa ya, mereka ada rasa tertantang gitu untuk berlomba gitu, siapa yang mencapai garis finish dulu. Yang ya saya apresiasi ya, menarik banget Bapak memadukan beberapa variasi dari media, Bapak memadukan beberapa variasi konten, kemudian proses juga Bapak divariasikan, ada blog, presentasi, lalu juga ada menceritakan tentang skenario. Yang kekurangan mungkin yang Bapak temui Produknya nggak ada. produknya. Iya, produknya. Diferensiasi produknya. Iya, produknya belum optimal. Kemarin itu produknya berupa apa? Berupa kertas tadinya, kronologisnya harus mereka tulis, tapi yang saya rasakan yang belum optimal. Instruksi yang benarnya itu belum maksimal. Jadi makanya produknya itu mesti benar-benar. Nanti kira-kira untuk perbaikan selanjutnya Pak, Ya, media itu bagian produknya ya, dari instruksinya, instruksinya. nanti produknya dibuat seragam atau gimana? Enggak sih. Saya mau saya menyediakannya, tapi mereka yang bagi. Sudah punya bayangan yang mungkin contohnya gimana? Mungkin kalau untuk mereka itu kan vocabulary-nya kurang. Jadi mungkin yang dari saya itu mereka akan menyusun aja paragraf yang rancu, mereka susun nanti jadikan satu produk yang benar gitu. Produknya berarti Berupa teks ya, teks satu paragraf itu dipenggal-penggal, nanti diacak, nanti mereka yang menyusun. Ada lagi mungkin yang di Bapak mau kembangkan selain perencanaan investasi produk? Apa ya, mungkin dari beberapa banyak, sebenarnya ada beberapa referensi media gitu yang saya mau terapkan. Salah satunya saya tuh ada keinginan ada evaluasi di rumah berbentuk LMS gitu. Jadi saya mau rencana saya pengen membuat satu LMS yang dimana LMS itu bisa digunakan mereka kapan saja ketika bermain gadget, dan itu nanti ada apa ya namanya, kaitannya sama materi yang ada di sekolah. Iya, terintegrasi sekolah. Sudah punya referensi apa saja? Kalau LMS jujur ya, saya tuh pakai namanya tuh saya lupa ya, spring gitu, cuman emang itu dulu banget asal lagi covid saya pakai. Cuman kalau untuk sekarang saya belum mendalami aplikasinya apa, tapi untuk rencana seperti itu mungkin kedepannya saya mau pertama memodifikasi aplikasinya dulu.
sudah punya bayangan, tapi nanti mungkin dicari lebih lanjut tuh. Jadi kan pengennya kita terus memperbaikan ya, betul Pak. Jangan cepat puas gitu. Jadi mungkin area pengembangan yang akan Bapak lakukan tadi ke pengembangan media, Iya. juga ya, dengan digitalisasi Iya. itu kira-kira butuh waktu berapa lama Bapak untuk mencari referensi, kemudian menyiapkan elemennya, merencanakan realisasi produk. Kalau untuk produk mungkin perencanaannya jangka pendek ya, karena worksheetnya banyak gitu untuk worksheetnya. Tapi kalau untuk LMS mungkin ada lama, paling bisa sampai 1 bulanan, karena yang sulit itu memahami aplikasinya gitu. Itu tadi butuh berapa lama? Mungkin sekitar 1 minggu juga. Kira-kira kalau dampaknya nih untuk Bapak misalnya, yaudah saya mau konvensional lagi, nggak usah rekomendasi produk, nggak usah pakai LMS, dampak yang Bapak bayangkan nanti akan Apa ya, mungkin lebih ke psikologi anak ya, psikologi anak. Maksudnya lebih ke ini sih, anak terlihat bosan gitu. Iya, monoton gitu, nggak ada gairah buat gitu. Walaupun drilling itu sebenarnya metode yang bagus ya, tapi kalau nggak ada pemantiknya kayak medianya itu mereka jenuh juga. Jadi, kalaupun ternyata misalnya Pak Prio tidak komit dengan ini ya, dampaknya justru mereka Iya, merepotkan. bukan cuma ke anak. Kedepannya juga apa ya? Karena jalannya pembelajaran itu bukan kita sendiri gitu, tapi emang ke anak juga gitu. Jadi kalau misalkan emang membosankan ya, kitanya juga pasti akan merasa nggak ada motivasi gitu, nggak ada motivasi juga. Kalau secara kepuasan Pak kemarin dari observasi itu kalau dikasih skala 1 sampai 10 Pak Prio mungkin masih dalam Angka 10. Iya, juga karena jujur ya, walaupun saya seneng ya, tapi dari diri saya sendiri itu emang masih banyak evaluasi. Ya, mungkin aku harus dikembangkan lagi. kemarin tuh kalau hasil refleksi ke Oh iya, hasil refleksi kemarin tuh gini, saya tuh sebenarnya pengennya mereka tuh udah siap bahasa Inggris, tapi karena saya melihat anak itu sulit gitu untuk membuat satu kalimat kayak gimana gitu. Jadi saya itu mereka itu disuruh untuk bahasa Indonesia, tapi ada beberapa anak yang mencoba bahasa Inggris gitu. Tapi kedepannya mungkin refleksi itu saya harus apa ya, ngasih beberapa hint lah, apa sih namanya, petunjuk dulu gitu, biar anak tuh mudah merangkai katanya gitu. Apa aja yang mereka ingin ekspresikan gitu. Atau bisa saja saya memberikan satu ekspresi dalam bahasa Inggris, bisa juga diterapkan dalam semacam video ya, iya, mereka mengubah sendiri gitu. ada nggak Bapak kata bahasa Indonesia yang menurut Bapak hasil pembicaraan menarik? Mana ke Bapak? Apa ya? Kalau itu ada yang Excellent, amazing, Messi ya beberapa kata yang kayak gitu ya. dan itu bahkan belum direfleksi ya, belum, masih pas quiz ya, menarik. Iya. Itu yang Ya itu sih. sebenarnya tanpa Bapak sadari mungkin yang Bapak tadi membebaskan anak, mereka akan menjawab pakai bahasa Indonesia, referensinya atau bahasa Inggris. Itu juga sebenarnya udah bagian dari referensi ya, karena kemampuan kesiapan anak di bahasa Indonesia. Kemudian menarik juga kalau menurut saya pribadi, Bapak itu mungkin sadar atau tidak, sebenarnya kita memberikan supporting bantuan
eh, beberapa kali Pak Priyo mengucapkan bahasa Inggris, kemudian di sini dengan itu kalau tanpa kayak gitu tuh anak tahu nggak kalau tanpa tapi ada yang ada tapi kalau bahasa Inggris kan setiap kalimat itu harus tahu kata kunci. Nah mereka itu dia kurangnya akhirnya jadi setiap kali selalu harus dipadukan. mungkin itu juga kayaknya perlu dipertahankan ya, maksudnya selama anaknya masih sekarang. Iya. Ya, jadi ada lagi kita yang mau nanti saya akan yang kita ngobrol lagi ya terkait dengan perkembangan ini, tapi katanya persiapan untuk kampus saat itu ya dari produk kemudian LMS 1 bulan Iya. yang Siap. saya tidak dapat inspirasi gitu dari Pak Priyo. Terima kasih Pak, barangkali Pak Priyo ada lagi Ya. ya.